Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Olivier Giroud langsung mencetak gol dengan sentuhan pertamanya dalam jersey AC Milan. Striker Prancis ini tampaknya siap membuktikan diri sebagai pembelian tepat bagi Rossoneri. AC Milan menuntaskan pembelian Giroud dari Chelsea beberapa pekan yang lalu. Transfer ini saling menguntungkan. Giroud butuh menit bermain, AC Milan butuh striker pencetak gol dengan harga yang tidak terlalu mahal. Giroud diduga bakal jadi pelapis Zlatan Ibrahimovic pada musim 2021-2022 mendatang. Namun, ternyata kualitas Giroud jauh lebih baik dari dugaan awal. Gol pertamanya untuk AC Milan sudah bisa jadi bukti awal bahwa Giroud bisa banyak membantu AC Milan musim depan. Minggu 1 Agustus 2021, AC Milan ditahan imbang Nice dalam duel uji coba pramusim. AC Milan kebobolan terlebih dahulu, beruntung Giroud bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Giroud baru turun bermain di menit ke-61. 4 menit berselang, dia mencetak gol dengan menyundul tendangan bebas Samu Castillejo. Ini adalah gol pertama Giroud dengan sentuhan pertamanya untuk AC Milan. Torehan impresif untuk striker 34 tahun yang sempat lama tidak bermain. Gol itu juga jadi langkah awal ideal dalam babak baru karir Giroud. AC Milan bisa jadi kesempatan yang ideal baginya untuk membuktikan diri. Giroud datang ke AC Milan saat klub Italia itu berada dalam kondisi yang cukup bagus. Musim 2020-2021 lalu, AC Milan mengunci gelar runner-up Serie A di bawah Inter Milan. Meski begitu, AC Milan baru kehilangan Hakan Calhanoglu dan Gianluigi Donnarumma, pukulan yang cukup berat. Untungnya AC Milan merespon di bursa transfer Fikayo Tomori dan Sandro Tonali sudah dipermanenkan. Nah, Giroud tiba membandingkan posisi Mario Mandzukic yang memutuskan pergi. Seharusnya Giroud bisa mengisi slot striker dengan baik dalam skuad Pioli. Diprediksi Pioli masih akan mengandalkan Zlatan Ibrahimovic musim depan. Namun, Zlatan sudah 39 tahun, dia rentan cedera. Disinilah Giroud berperan sebagai opsi yang bisa diandalkan. AC Milan dikabarkan masih berharap bisa memegang kendali atas masa depan bintang Atalanta Matteo Pessina, namun ada dua masalah yang mungkin akan menghalangi mereka. Tuttosport menyorot bagaimana Rossoneri akan menerima komisi 50% dari penjualan Pessina di masa depan jikalau dia memutuskan melepasnya. Karena itulah, jika sang pemain hengkang musim panas ini, mereka bakal memperoleh tambahan pendapatan yang cukup menarik. Kendati demikian, Atalanta jelas tidak ingin menjual pemain internasional Italia tersebut pada Mercato kali ini, mengingat mereka akan lebih memilih melepas bintang lain seperti Josip Ilicic yang menariknya telah dikaitkan dengan AC Milan dalam beberapa pekan terakhir ini. Akan tetapi, jika ia bertahan selama satu musim lagi hingga mencatat 100 penampilan resmi bersama klub Bergamo, maka secara otomatis klausul pembelian 50% tersebut akan dihapus. Sebelumnya, sempat ada isu bahwa Inter Milan telah menggelar negosiasi dengan Ladea terkait gelandang 24 tahun tersebut, mengingat kubu Simone Inzaghi ingin merekrut sang pemain pada tahun 2022 mendatang sehingga ia bisa lebih matang dengan menjalani satu musim lagi di Bergamo dan menghindari kewajiban memberikan komisi besar kepada Rossoneri. Pessina merupakan produk jebolan Akademi Milan yang dilepas ke Atalanta pada bursa transfer musim panas 2017 silam, saat mereka menyerahkan Andrea Conti yang justru gagal bersinar sejak hijrah ke San Siro dan justru kerap dihantam cedera. Bintang Borussia Dortmund Julian Brandt dikabarkan menjadi target terbaru AC Milan untuk mengisi posisi playmaker baru klub pada bursa transfer musim panas ini. Perburuan Rossoneri untuk mencari pengganti Hakan Calhanoglu terus berlanjut, mengingat Paolo Maldini dan Ricky Massara kini melirik calon target baru dari Jerman guna mengisi posisi playmaker baru klub.
Daftar pemain yang berpeluang menjadi gelandang serang baru AC Milan dapat dikatakan cukup panjang dengan nama-nama seperti Nikola Vlasic, Josip Ilicic, James Rodriguez, dan lain-lain terus diperbincangkan di media dalam beberapa pekan terakhir ini. Kini, menurut kabar dari Milan Live, nama baru pun masuk dalam daftar panjang tersebut. Pemain yang dimaksud adalah Brand dari Borussia Dortmund, sosok serba bisa yang bisa bermain sebagai gelandang serang maupun sebagai winger. Bintang 25 tahun tersebut secara khusus dikagumi oleh Direktur Olahraga Rossoneri Ricky Massara yang telah mengikuti perkembangannya sang pemain cukup lama meskipun tak ada langkah konkret yang ia lakukan. Pemain internasional Jerman tersebut kabarnya dihargai di kisaran 25 juta euro atau sekitar 400 miliar dan Dortmund bahkan bersedia melepasnya musim panas ini. Kendati demikian, raksasa Bundesliga tersebut tampaknya tidak tertarik menerima proposal pinjaman. Selain AC Milan, Maurizio Sarri yang kini melatih Lazio juga tengah memantau Brand yang siap mengambil langkah pasti untuk memboyongnya ke Olimpico jika Joaquin Correa benar-benar meninggalkan klub. AC Milan terus berupaya melobi Chelsea terkait potensi perikutan Hakim Ziyech. Sejumlah media Italia bahkan mengklaim calon pengganti Hakan Calhanoglu itu kesemsem dengan San Siro. Selepas kepergian Hakan Calhanoglu, AC Milan praktis tak memiliki gelandang kreatif di lini tengah. Beberapa pemain diincar namun urung membuahkan hasil. Sosok Hakim Ziyech lantas muncul ke permukaan. Berdasarkan laporan dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan telah berbicara dengan agennya. Ziyech tertarik bergabung dengan AC Milan karena satu tempat utama dipastikan menjadi miliknya. Sementara di Chelsea, ia harus rela dirotasi berkali-kali karena menumpuknya stok playmaker di sana. Namun tidak mudah untuk meyakinkan Chelsea karena The Blues tampaknya tidak mau menjual pemain tersebut dengan status pinjaman dengan opsi pembelian. Kedua klub dalam hubungan baik setelah kepindahan Fikayo Tomori dan Olivier Giroud ke AC Milan dari Chelsea musim panas ini. Jadi ada harapan Rossoneri bisa mencapai kesepakatan dengan raksasa Liga Inggris tersebut. CEO Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke telah mengkonfirmasi bahwa Erling Haaland akan menetap untuk musim mendatang. The Blues tertarik untuk mendatangkan pemain Norwegia itu, tetapi harga permintaannya sebesar 160 juta pound sterling terbukti menjadi batu sandungan. Dortmund tidak mau menurunkan harga jual itu dan tampaknya mereka ingin mempertahankannya setidaknya untuk 1 tahun lagi. Cukup jelas bagi saya bahwa Erling Haaland akan bertahan di Dortmund, sama seperti Julian Brandt. Saya cenderung mengatakan itu setiap hari, tetapi sepertinya tidak ada yang benar-benar mendengarkan karena saya mendengarkan sesuatu yang baru setiap minggunya. Kiper baru AC Milan Mike Maignan angkat bicara soal kepergian Gianluigi Donnarumma. Dia menghargai apa yang sudah dicapai koleganya itu selama di San Siro. Kontrak Donnarumma bersama AC Milan habis pada Juni 2021. Kiper 22 tahun itu akan memperpanjang masa baktinya di Rossoneri dan memilih hengkang ke PSG. Kepergian Donnarumma ke PSG sekaligus mengakhiri karirnya bersama AC Milan yang sudah terjalin selama 6 tahun lamanya. Kiper timnas Italia itu mencatatkan 251 kali penampilannya dengan seragam Diavolo Rosso serta mempersembahkan 1 titel Piala Super Italia. AC Milan bergerak cepat dan langsung mendapatkan kiper anyar untuk menggantikan Gianluigi Donnarumma. Mike Maignan didatangkan dari Lille seharga 15 juta euro dan diikat kontrak hingga 2026. Maignan ditunjuk sebagai suksesor Donnarumma berkat penampilan gemilangnya selama di Lille. Penjaga gawang 25 tahun itu berhasil mencetak 21 clean sheet di musim lalu, paling banyak di 5 liga top Eropa, serta membantu timnya juara Liga Prancis 2020-2021. Maignan percaya diri bisa memberikan yang terbaik di San Siro. Dia ingin bisa melampaui pencapaian Donnarumma, kiper yang dianggap telah berkontribusi besar buat Rossoneri. Donnarumma sudah melakukan bagiannya di sini, sudah memberikan kontribusi besar dan menulis sejarahnya. Namun saya akan menuliskan kisah saya sendiri di AC Milan dan saya bakal bekerja sekeras dia, kata Maignan dilansir dari La Gazzetta dello Sport. Aspek mental dan konsentrasi saya luar biasa, pikiran saya selalu siap, sementara dari sudut pandang teknis saya di sini untuk belajar dan saya melakukannya setiap hari. Di Milanello saya langsung merasakan suasana yang hebat, saya diterima dengan sangat baik dan langsung merasakan profesionalisme tingkat tinggi, ujarnya.
Playmaker andal asal Kolombia James Rodriguez tengah membuat AC Milan merasa GR alias kepedean. Bagaimana tidak, James Rodriguez melempar kode maut di tengah ketertarikan Rossoneri kepadanya. Sejak saga transfer dibuka, James Rodriguez memang menjadi buruan utama AC Milan setelah mereka ditinggal Hakan Calhanoglu yang menyeberang ke Inter Milan. Sosok James Rodriguez dinilai tepat untuk meninggalkan celah yang ditinggalkan oleh Calhanoglu. Terlebih pemain berusia 30 tahun itu juga sempat berfoto dengan legenda AC Milan Paolo Maldini yang saat ini menjabat sebagai direktur olahraga. Kini rumor itu semakin panas usai James Rodriguez mengungkapkan keinginannya untuk merumput di Serie A. Dirinya belak-belakan ingin menjual atmosfer di liga yang belum pernah ia sambangi sepanjang karirnya. Di liga mana saya ingin bermain? Pertama-tama saya ingin bermain di mana mereka menginginkan saya, kata James Rodriguez melansir dari Milan News. Saya sudah bermain di semua liga, saya merindukan Italia. Serie A akan menjadi pilihan yang baik, tetapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam pengakuannya, ex-pemain Real Madrid itu punya ambisi untuk merumput di beberapa liga elit benua biru. Sepanjang karirnya, James Rodriguez memang hampir mencicipi semua liga elit Eropa kecuali Liga Italia. Saya sudah bermain di Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, dan di sini di Inggris, namun saya hanya merindukan Italia. Itu akan menjadi rekor, saya tidak tahu berapa banyak pemain yang melakukannya, saya pikir sedikit. AC Milan menyiapkan hadiah spesial untuk Simon Kjaer jelang dimulainya musim 2021-2022. AC Milan dalam waktu dekat akan membuka negosiasi kontrak baru dengan bonus ban kapten untuk pemain asal Denmark tersebut. Simon Kjaer bergabung dengan AC Milan pada tengah musim 2019-2020 lalu. Milan mendatangkan Simon Kjaer dari Sevilla dengan nilai transfer yang tidak diumumkan. Sejak kepindahannya ini, Kjaer langsung mendapatkan tempat di tim utama AC Milan. Pada musim 2020-2021 lalu, Simon Kjaer punya andil membawa Milan finish di 4 besar klasemen Serie A. Simon Kjaer lantas mendapatkan banyak pujian atas aksinya yang impresif bersama Denmark di ajang Euro 2020 lalu. Saat mendatangkannya dari Sevilla, Milan tidak memberikan kontrak jangka panjang bagi Simon Kjaer. Maklum, Kjaer sudah tidak muda lagi. Selain itu, performanya pada paruh pertama musim 2019-2020 di Atalanta tidak cukup meyakinkan. Namun Kjaer menjadi sosok yang vital saat bermain di AC Milan. Mantan pemain AS Roma itu menjadi pemain yang penting dari sisi teknis dan mental. Kjaer membawa banyak aura positif bagi skuad AC Milan. Merujuk laporan jurnalis Italia Niccolò Sciarra, Milan kini siap memberikan hadiah bagi Kjaer atas performanya tersebut. Kjaer punya kontrak yang akan habis pada Juni 2022. Milan akan menawarkan kontrak baru dengan durasi 12 bulan lebih lama. Milan akan menawarkan kontrak hingga Juni 2023 pada Kjaer. Bukan hanya kontrak baru, Milan juga akan memberi hadiah lagi pada Kjaer. Milan telah menimbang dengan matang untuk menjadikan Kjaer sebagai kapten utama pada musim 2021-2022. Kjaer akan menggantikan peran Alessio Romagnoli dan Gianluigi Donnarumma. Donnarumma tidak lagi ada di skuad AC Milan. Sang penjaga gawang telah pindah ke PSG, sementara Romagnoli diprediksi tidak akan jadi pilihan utama. Dia kalah bersaing dengan Fikayo Tomori untuk posisi bek tengah pendamping Kjaer. Selain itu, kisah heroik Kjaer di Euro 2020 bersama Denmark membuat AC Milan yakin Kjaer adalah sosok yang tepat untuk jadi kapten. Apalagi di kalangan fans Milan sempat muncul tagar #Kjaer Capitano sebagai respon kepemimpinan Kjaer di timnas Denmark. Well, dua dia akan menanti Kjaer yakni kontrak baru dan ban kapten. With my head again